Penalaran. Penalaran adalah proses menarik simpulan dari suatu argumen materi. Penalaran sangat erat kaitannya dengan logika, karena prinsip logika membedakan penalaran benar dan penalaran tidak benar. Penalaran matematika digolongkan dua jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah salah satu pendekatan dengan kemampuan berpikir dimulai dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Adapun contoh soal berikut. Diketahui kelelawar berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Monyet berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Gajah berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Tentukan simpulan dari pernyataan di atas. Penyelesaian pernyataan pertama, kelelawar berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Pernyataan kedua, monyet berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Pernyataan ketiga, gajah berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Simpulan yang diperoleh dari tiga pernyataan tersebut adalah semua hewan berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, jadi intinya untuk penalaran induktif itu dari khusus ke umum. Misalnya, nama-nama hewan, kelelawar, monyet, gajah yang sifat umumnya disebut hewan. Contoh kedua, tentukan tiga suku berikutnya dari barisan berikut ini: 2, 6, 10, 14, 18, titik-titik. Penyelesaian. 2 ke 6 itu ada 4 langkah. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10, 10 ditambah 4 sama dengan 14, 14 ditambah 4 sama dengan 18, 18 ditambah 4 sama dengan 22, 22 ditambah 4 sama dengan 26, dan 26 ditambah 4 sama dengan 30. Jadi hasil tiga suku berikutnya yaitu 22, 26, dan 30. Kemudian penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan inverse atau kebalikan dari penalaran induktif. Proses penarikan simpulan dari umum ke khusus. Simpulan didasarkan atas pernyataan yang berlaku umum dan pernyataan khusus, serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti pada penalaran induktif. Adapun contoh soal penalaran deduktif. Jika harga naik maka permintaan turun. Jika permintaan turun maka barang yang dijual semakin sedikit. Tentukan simpulan dari pernyataan di atas. Penyelesaian. Pernyataan pertama, jika harga naik maka permintaan turun. Pernyataan kedua, jika permintaan turun maka barang yang dijual semakin sedikit. Dari pernyataan tersebut maka dapat diperoleh adalah jika harga naik maka barang yang dijual semakin sedikit. Caranya, pada pernyataan pertama, jika harga naik maka permintaan turun, sama dengan kata-kata di pernyataan kedua, jika permintaan turun, maka jika permintaan turunnya dicoret, sehingga jika harga naik maka barang yang dijual semakin sedikit. Pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan yaitu kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Istilah dalam pola bilangan. Suku yaitu urutan bilangan satu dan suku n urutan bilangan ke n. Jadi untuk rumus UN atau suku ke N dari persegi yaitu N dikali N sesuai dengan jumlah suku yang perlu dicari, sama dengan N kali N atau sama dengan N pangkat 2. Nah, untuk mencari rumus dari suku ke N dari persegi panjang, kita menggunakan konsep rumus dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Nah, untuk yang U1 itu lebarnya 1 dikali dengan panjangnya adalah 2. Untuk U2 bisa dicari lebarnya 2 dikali 3 panjangnya. Untuk U ketiga lebarnya 3 dikali panjangnya 4. Untuk U4 lebarnya 4 dikali dan panjangnya 5. Dan untuk mencari suku selanjutnya kita bisa cari suku ke-5 dikali 6. Jadi bisa dituliskan 1 dikali penjumlahan untuk yang menghasilkan 2 yaitu 1 ditambah 1. Selanjutnya U2, 2 nya kita tulis dikali 1 atau 2 ditambah 1 menghasilkan 3. Untuk U ketiga kita tulis 3 dikali 4. Berarti selanjutnya dari 2 yaitu 3 ditambah 1 itu 4. Untuk U4 nya 4 nya kita tulis dikali setelah 3 itu angka 4 supaya menghasilkan 5.
untuk suku yang kelima, 5 dikali 5 ditambah 1 supaya masuk. Nah, bisa dilihat teman-teman, dari pola ini bisa didapat setelah penjumlahan angka yang tetap yaitu 1, 1, 1, dan 1. Jadi rumus suku ke N dari persegi panjang yaitu N atau jumlah suku yang akan kita cari dikali jumlah sukunya ditambah 1 atau N kali N tambah 1. Nah, kita akan cari jumlah suku ke N dari 5 dikali 5 tambah 1. 5 kali 6 jadi 30. Jadi jumlah suku ke-5 dari pola bilangan persegi yaitu 30. Sehingga didapat rumus untuk mencari suku pertama sama dengan yaitu 2 pangkat 0. Nilai dari 2 pangkat 0 yaitu 1. Suku keduanya 2 didapat dari 2 pangkat 1. Suku ketiganya 4 didapat dari 2 pangkat 2. Suku 4 didapat dari 2 pangkat 3 dan kelima 16 didapat dari 2 pangkat 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus suku ke N untuk bilangan segitiga Pascal yaitu 2 pangkat N dikurang 1. Kita kasih contoh ya, misalnya contoh, carilah U100 dari pola bilangan genap. Kita jawab U100, rumus dari pola bilangan genap yaitu 2 kali N. U100 sama dengan 2 kali jumlah N-nya yang dicari 100. U100 sama dengan 2 kali 100 di 200. Jadi jika nilainya itu nilai yang akan kita cari itu puluhan, untuk mencari pola bilangan genap selanjutnya kita bisa menggunakan rumus untuk pola bilangan genap 2 kali N. Nah, kita kasih contoh, misalnya carilah nilai dari pola bilangan ganjil suku ke misalnya 13. Nah, kita gunakan rumus UN yang sudah dapat tadi, ditulis 2 kali N dikurang 1 sama dengan 2 dikali nilai N-nya 13 kurang 1 sama dengan 2 ditulis 13 kurang 1 12. 2 dikali 12 24. Jadi nilai U13 dari pola bilangan ganjil yaitu 24. Pengertian barisan dan deret. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Contohnya 7, kemudian 14, kemudian 21, kemudian 28, dan seterusnya. Sedangkan dengan deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Contohnya 7 ditambah 14 ditambah 21 ditambah 28. Nah, coba diperhatikan di situ tentunya berbeda ya. Teman-teman bisa mengambil kesimpulannya di sana apa sih yang berbeda dari barisan dan deret. Nah, kita lanjut. Suatu barisan ada 3, 7, kemudian 11. Nah, itu disebut barisan aritmetika. Jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Nah, nilai selisih yang tetap itu disebut beda. Contohnya tuh kalian bisa lihat di situ ada 3, 7, 11, 15, 19. Coba 7 dikurang 3 yaitu 4. Nah, itu kan ada loncatnya ke 11, 7 ke 11. 11 dikurang 7 juga 4. Habis itu 11 loncat lagi ke 15. 15 dikurang 11 4 juga, dan sampai seterusnya. Nah, beda dari tersebut selisihnya adalah 4. Baiklah, kita lanjut ke rumusnya. Suatu barisan aritmetika bisa disimpulkan seperti ini: suku 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya, yaitu suku ke N. Suku N ini bisa terserah aja, bisa suku 10, bisa suku keberapa gitu. Nah, jadi suku ke N atau N dapat ditentukan dengan rumus berikutnya. Suku N A tambah N kurang 1B. Jadi mana A suku 1 atau suku pertama maksudnya, dan B itu maksudnya adalah beda atau selisih ya. Baiklah, kita lanjut. Ini ada deret aritmetika. Di deret adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku pada sebuah barisan. Jika suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga seterusnya itu adalah barisan aritmetika, maka suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya adalah deret aritmetika. Tuh, bedakan antara barisan dan deret itu.
karena kalau deret aritmetika ini dijumlahkan kayak gitu. Baiklah, ini kita lanjut saja ke rumusnya. Suatu deret aritmatika bisa disimpulkan sebagai berikut ya. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan sampai U seterusnya sampai suku ke N. Nah, suku ke N ini bebas aja ya, bisa N suku N ini bisa berapa gitu ya, bebas aja. Jadi jumlah N suku pertama UN dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Logonya SN ya. SN sama dengan setengah dikali N dalam kurung 2 kali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Atau SN sama dengan setengah kali N dalam kurung A ditambah UN. Nah, di mana A itu U1 tadi itu adalah suku pertama dan B itu sama saja beda ya, artinya atau selisih kayak gitu. Nah, itulah rumus-rumus dari deret dan bilangan. Nah, dapat kita simak benar-benar ya.